sebuah daerah, hampir semua memiliki kisah urban legendnya masing-masing. Legenda yang biasanya berupa kisah seseorang atau kelompok, dan itu terus-menerus dikisahkan lintas generasi. Seperti halnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Siapa sih yang tidak pernah mendengar nama Sumiati? Nama yang khas ini dikenal sebagai sosok hantu wanita yang paling menakutkan di sana. Sejak tahun 1990-an sampai sekarang, legenda hantu Sumiati pun tak kunjung padam. Kala itu di era tahun 90, ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, orang-orang seringkali menceritakan penampakan demi penampakan hantu perempuan ini. Awalnya, si Sumiati muncul pertama kali di sebuah daerah yang bernama Karaenta. Nah, jika kamu tidak tahu di mana daerah Karaenta, daerah tersebut berada di Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimur. Saat itu, ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya, dia menunjukkan sebuah tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai bocah itu. Orang-orang yang menyaksikan pun lantas bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk, yaitu di sebuah hutan lindung di sekitar Karaenta. Tepatnya di sebuah pohon beringin tua yang besar. Sejak itulah hantu Sumiati kerap menampakkan diri di bawah pohon tersebut. Tak sampai di sana, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang berada di pusat kota Makassar. Ada yang melihat di pinggir jalan saat tengah malam, dan berbagai tempat di kota Makassar lainnya. Hal ini tentu saja berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya. Masyarakat Makassar ialah bahwa hantu Sumiati sebenarnya tidak berbahaya apabila dia menampakkan dirinya dengan pakaian yang serba putih. Mitosnya, ini dilakukan hanya untuk memberitahu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Namun si Sumiati ini disebut bisa sangat berbahaya apabila dia berubah mengenakan pakaian yang serba merah. Konon kalau Sumiati dalam wujud seperti itu menandakan bahwa akan ada korban yang sedang dia incar. Manusia yang melihat sosok Sumiati dalam balutan busana merah akan mendapatkan musibah, entah kematian, entah kecelakaan, atau hal buruk lainnya. Kisah mistis sosok Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib kehidupannya dengan tinggal dan bekerja di kota Makassar. Namun, tak ada yang tahu sejatinya dari mana dia berasal. Kota Makassar di kala itu
masih sepi, belum ada lampu-lampu jalan seperti saat ini. Berkelana ke kota besar, seorang diri tanpa pengawalan, nasib sial pun menghampirinya. Sumiati yang berjalan sendiri di malam hari, setelah pulang kerja dari pasar sentral, lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengannya di jalanan. Suasana yang sepi dan sunyi membuat Sumiati tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Malam itu, kehormatannya direnggut oleh sekawanan pemuda tak bermoral. Setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati naik ke atas mobil dan bergegas membawa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Selama perjalanan, Sumiati pun mengetahui kalau pemuda-pemuda itu merupakan tukang becak dan para supir truk angkutan kota. Kala itu, dia memang masih dalam keadaan hidup dan sadarkan diri. Dalam perjalanan menuju pembuangan, Sumiati kabarnya sempat mencoba melawan dalam sekapan para pemuda itu. Hingga akhirnya, salah seorang dari mereka tak sengaja membunuhnya, dan mayatnya pun dikuburkan seenaknya. Menemui ajal dengan cara yang tak wajar membuat Sumiati tidak terima arwahnya. Dia pun menjadi gentayangan, tidak tenang dan terus berkeliaran di kota Makassar, mencari pemuda-pemuda yang pernah menghancurkan mimpi-mimpi masa mudanya. Dia mengincar pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan sopir-sopir angkutan kota yang memiliki persamaan dengan kawanan pelaku pembunuhan. Sejak saat itulah, kota Makassar menjadi gempar. Kabarnya lagi, Sumiati banyak meneror para pria berbaju merah, sebab salah satu pemerkosa kala itu mengenakan baju berwarna merah. Dilansir dari Republika, media online menyebutkan bahwa pihak kepolisian pun kala itu tidak berhasil mengungkap para pelaku pemerkosa Sumiati.